Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau membocorkan rahasia gimana saya selama ini membuat sebuah akun yang kemudian mudah untuk bisa dapat konten dan juga mudah untuk cepat menambahkan follower. Jadi sebelum ke situ teman-teman, jadi pada dasarnya di Instagram itu ketika kita mau membuat akun ya, itu harus tahu dulu tujuan kita itu apa ya. Saya sering menyampaikan kepada murid-murid saya, ke para member di kelas saya, bahwa memang harus ada goal gitu ya, harus ada goal atau tujuan di Instagram itu mau ngapain gitu ya. Setidaknya kan ada 3 goal ya. Yang pertama adalah personal branding ya, kalau emang tujuannya mau personal branding. Yang kedua adalah jualan ya. Jualan dalam hal ini adalah bisa jualan online shop maupun jualan produk, jasa dan seterusnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah community branding ya, atau biasa yang saya sebut juga adalah tujuannya adalah public gitu ya, atau akun publik. Jadi itulah 3 jenis ya, 3 jenis akun yang ada di Instagram, 3 tipe akun yang ada di Instagram yang kemudian selama ini ya, yang sudah selama ini bermain di Instagram atau eksis ada di Instagram, yaitu akun personal branding maupun selebgram itu nanti itu. Yang kedua adalah akun dakwah, konten dakwah, akun publik dakwah. Yang ketiga adalah akun jualan ya, akun online shop ya, akun official. Nah, itu masuk ke situ. Nah, maka kemudian ketika kita sudah punya tujuan, nah ketika kita menentukan tujuan kita dari Instagram itu mau ngapain, maka itu akan jelas gerak kita mau apa, itu jelas gitu. Nah, di kesempatan kali ini, di video ini saya ingin menyampaikan bahwa dari ketiga jenis akun tadi, menurut saya, menurut riset yang selama ini saya lakukan, dari ketiga jenis akun, tipe akun ini, konten yang paling mudah ditemukan adalah konten yang kaitannya sama akun publik. Begitu. Nah, akun publik itu apa saja? Nah, di sini saya akan share bagaimana meriset niche atau jenis yang potensial ya. Jenis akun yang potensial di Instagram itu apa saja. Oke. Kalau kita riset niche yang potensial di Instagram, itu setidaknya yang pertama ada berdasarkan hobi atau passion gitu. Hobi seseorang itu apa, atau hobi itu kan banyak sekali ya. Hobi itu kan banyak sekali. Ada yang hobinya hiking, ada yang hobinya bicycle, sepeda, ada yang motorcycle, motor ya, dan burung ya, apalah pokoknya hobi gitu ya. Atau mungkin terkait dengan passion seseorang begitu. Nah, passion seseorang itu apa, itu juga banyak begitu. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan jenis bisnisnya apa ya. Kalau bisnisnya adalah passion ya, sebuah fashion ya, baju ya, maka kemudian dia membuat akun yang relate dengan bisnisnya itu begitu. Dan hari ini berdasarkan riset yang potensial, bahwa itu banyak akun yang seperti itu. Yang ketiga adalah berdasarkan yang disukai oleh mayoritas perempuan. Yang disukai mayoritas perempuan itu apa? Dandan, jualan, masak. Nah, maka niche yang seperti itu banyak. Nah, ada yang keempat adalah yang disukai oleh mayoritas audiens. Nah, yang lagi tren, yang lagi booming itu apa hari ini? Ya, pada saat itu apa? Mungkin kalau tidak hanya ini ya, mungkin everlasting ya, yang berlangsung lama. Itu niche apa? Ya, jenis apa? Maka disitulah kita harusnya bisa membuat akun. Nah,
dari keempatnya ini tadi teman, dari empat niche yang potensial itu teman-teman semuanya, kontennya itu banyak sekali di Instagram ya, konten yang berdasarkan hobi, berdasarkan jenis bisnis, berdasarkan mayoritas perempuan, yang disukai mayoritas perempuan, yang disukai oleh mayoritas audiens, itu banyak sekali. Nah, ketika kita mau menentukan tadi goal, atau kalau kita punya tujuan atau punya goal, maka kita mau tentukan nih, mau ini bisa menjadi pelengkap, bisa menjadi pendukung ya, bisa menjadi pendukung bahwa kita tuh mau bikin akun sesuai dengan apa, mau sesuai dengan hobi kita, mau sesuai dengan passion kita, mau sesuai dengan bisnis kita ya. Atau kita mungkin nggak punya bisnis atau belum punya bisnis dan belum tahu passion kita itu apa ya, maka ada dua yang di bawah itu, apa yang disukai mayoritas perempuan dan yang disukai oleh mayoritas audiens. Pilihannya sebenarnya itu saja, sederhana ya, yang bisa yang sesuai dengan passion, atau yang kedua adalah berdasarkan jenis konten berdasarkan jenis bisnis. Nah, kalau keduanya itu belum ada atau kita belum ketahui kita mau bikin apa, bingung mau bikin akun apa, maka bikinlah akun yang disukai oleh mayoritas perempuan gitu ya. Apa itu akun-akun ya, terkait dengan fashion, dengan kecantikan, dengan kesehatan, dengan belanja, itu kan. Tips-tips yang seperti itu nanti kan banyak ya, tips seputar hal-hal tersebut tadi itu kan banyak. Atau yang disukai oleh mayoritas audiens, yang disukai mayoritas audiens itu apa, misalnya jenis musik, jenis komedi ya, itu kan yang disukai oleh mayoritas audiens. Nah, maka bikinlah akun yang seperti itu, gitu kira-kira ya. Nah jadi teman-teman, itu awalnya di situ ya, startnya di situ, bahwa ketika kita mau bikin akun, pastikan setidaknya dua hal tadi ya. Kalau kita memang sudah tahu, kita sudah punya bisnis, atau kita sudah tahu jenis bisnis kita itu apa, maka ya bikin akun sesuai dengan jenis bisnis kita, atau yang sesuai dengan passion kita itu apa. Misalnya passion kita itu apa, misalnya ngomong, maka paling tidak nanti saya harus bikin terkait dengan public speaking gitu ya, ilmu komunikasi dan seterusnya. Passion saya misalnya gambar misalnya begitu ya, dan lain sebagainya passionnya. Silakan, mungkin teman-teman ada yang sudah menemukan passionnya ya, maka nanti buatlah akun yang sesuai dengan passion tersebut. Nah, saya ingin sampaikan bahwa langkah berikutnya adalah kira-kira ada 4 ya, ada 4 hal konten-konten yang selama ini ada di Instagram yang disukai oleh mayoritas audiens, yang disukai oleh, atau yang kontennya itu banyak di Instagram. Yang pertama adalah berdasarkan minat, yang tadi ya, itu kaitannya sama yang pertama, bahwa berdasarkan minat atau passionnya, misalnya bersepeda, karate, hiking, motoran ya, atau mungkin keahlian apa, public speaking gitu kan, keahlian apa, punya keahlian apa teman-teman semuanya. Nanti misalnya terkait dengan gadget, atau terkait dengan apa hal, misalnya digital marketing, oke, maka nanti bikinlah sesuai dengan minat begitu, bikinlah akun sesuai dengan minat. Nah, ini kita belum berbicara nama ya, kita belum berbicara nama atau username yang bagus, tapi kita sebelum itu ya, sebelum berbicara tentang username yang bagus ya, kita harus berbicara dulu jenis akun apa yang kita mau bikin gitu kan. Nah, yang kedua adalah yang kaitannya sama bisnis tadi ya. Bisnis itu bisa fashion ya, bisa kosmetik, bisa kesehatan, bisa perkakas, dan lain-lain, banyak sekali. Yang berdasarkan bisnis kita apa gitu kan. Nah, yang ketiga adalah yang tren atau yang disukai oleh mayoritas. Kalau kita misalnya nggak tahu minat kita itu apa, atau kita belum punya bisnis ya, maka bikinlah akun yang sering trending atau yang mudah trending, yang trendingnya mungkin trennya everlasting gitu ya, tidak hanya berhenti di satu saat gitu, tapi itu berlangsung lama. Apa itu? Misalnya humor itu kan everlasting gitu ya. Konten-konten humor di Instagram itu banyak sekali. Kemudian ada musik ya, ada tentang cinta, ada tentang digital, tentang hijrah ya, berita, teknologi, itu kan konten-konten yang mudah tren gitu ya, mudah trending ya.
begitu. Nah, atau yang keempat adalah teman-teman bisa membuat akun yang menggabungkan di antara ketiga hal ini, ya, menggabungkan antara minat, kemudian bisnis, dan apa yang lagi tren, ya. Bisa menggabungkan bisa menggabungkan ketiga-tiganya, atau menggabungkan salah duanya, ya, misalnya minat dengan tren, atau minat dengan bisnis gitu ya, atau bisnis dengan tren gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya belum tahu nih, minat saya itu apa sebenarnya, itu begitu, atau passion saya itu apa sebenarnya, saya nggak tahu. Atau kemudian yang kedua, saya nggak tahu nih bisnis saya mau bisnis apa di Instagram itu, ya. Saya hanya pengen mengisi waktu luang saja, maka mulailah dari membuat konten yang mengkolaborasikan antara bisnis dengan kalau kemudian kita nggak tahu minat kita apa, bisnis apa, maka kemudian bikinlah akun yang sesuai dengan tren, begitu. Ya humor, ya bisnis, ya musik, ya cinta, yang digital dan seterusnya. Itu kan konten-konten yang banyak disukai oleh mayoritas audiens, itu begitu. Atau kalau emang kita udah tahu minat kita itu apa, bisnis kita itu apa, maka ya dikolaborasikan antara yang tren itu dengan minat atau dengan bisnis kita. Itu kurang lebih begitu. Oke, kita coba perlihatkan tampilan di handphone, bagaimana kita mengaplikasikan dari 4 hal tadi ya, minat, bisnis, tren, dan collab. Oke, coba kita lihat dulu di handphone. Oke, udah kelihatan ya di situ ya. Oke, kita ambil contoh di salah satu akun saya. Jadi sebuah akun, kita kan sedang ngobrolin bagaimana membuat sebuah akun yang kemudian akun itu mudah mendapatkan follower, mudah mendapatkan konten, dan mudah mendapatkan follower. Maka kalau kita mau tujuannya adalah mudah mendapatkan follower dan mudah mendapatkan konten, maka jangan cari atau bikin akun yang memang tidak disukai oleh banyak orang, ya, tidak disukai oleh banyak orang. Kita harus membuat akun yang memang disukai oleh banyak orang, yang lagi tren disukai oleh banyak orang, atau yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan passion kita, itu begitu. Pembicaraan kita kan tadi seperti itu. Nah, kita ambil contoh, misalnya ketika kita klik di sini ya, kita klik di sini di kolom explore, kita kan di sini kan ada tampilan ya, ada tampilan banyak konten atau akun gitu ya, yang kalau kita lihat misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Tampilannya ada 12, tapi ada satu yang besar di sini, begitu, yang panjang. Berarti ini video reels, ini juga video reels ya. Tampilan explore itu adalah sesuai dengan apa yang tampil di explore kita itu adalah sesuai dengan yang apa yang selama ini kita lakukan di explore ya, atau bahasa ininya adalah sesuai dengan behavior gitu ya. Behavior kita itu apa, ini nanti akan muncul di sini ya. Kalau kita sering ngelihatnya di explore itu, kita misalnya saya klik video ini ya, kita klik video ini ya, maka nanti ke bawahnya juga akan relate dengan itu. Nah, itu begitu. Nah, kita tadi kan mau berbicara tentang bagaimana membuat akun yang disukai oleh banyak orang ya. Maka kalau melihat explore ini, kontennya kan sebenarnya tidak banyak jenisnya ya, tidak banyak jenisnya. Di sini ada ceramah, kemudian ceramah 1, 2, 3, tadi di sini ceramah tadi ya. Kemudian ini ada orang sepertinya juga orang ceramah.
Ya intinya konten-konten dakwah. Di sini banyak konten dakwah. Nah, ini ada satu konten tentang kucing, ya begitu. Kalau kita mau bikin akun, maka kemudian pastikan konten yang lagi banyak itu apa, ya. Konten yang lagi banyak itu apa? Kalau lihat di akun ini ya, di akun ini yang di explore ini, kalau kita kemudian kalau saya geser seperti ini, saya geser ke bawah misalnya, saya tarik ke bawah seperti ini, maka akan berubah nanti tampilan tampilan explore-nya. Nah, berubah dari yang tadi, berbeda dengan yang tadi. Tapi hampir sama. Jadi video ceramah, video dakwah itu mendominasi 1, 2, gitu ya. Kemudian 3, ya, dan seterusnya. Ini 4. Ya. Jadi hampir sama. Kemudian kalau saya geser lagi ke bawah juga sama. Jadi kontennya konten dakwah. Nah, kalau kemudian banyak kontennya adalah konten dakwah, maka kita list dulu ya, kita tulis satu dulu bahwa konten dakwah atau niche dakwah ya, itu kita tulis dulu, kita list dulu. Oke, yang pertama dakwah. Nah, yang kedua adalah, lalu dakwah itu kan spesifikasinya kan banyak, gitu kan? Spesifikasinya konten dakwah itu kan banyak. Ya, di sini ada Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, kemudian ini ada konten apa ini? Tentang adab ketika menguap. Nah, itu kan gitu kan. Tentang adab. Ini apa ini? Jangan menikah dengan laki-laki seperti ini misalnya begitu. Kemudian ini konten apa? Cara memahami Al-Qur'an. Nah, sebenarnya kontennya konten dakwah semuanya. Hanya saja kan konten spesifikasi dakwahnya juga banyak, itu begitu. Nah, kita mau pilih yang mana ini? Kan gitu kan? Kita mungkin masih bingung mau pilih yang mana. Nah, karena di sini kontennya didominasi oleh video ya, 1, 2 ya. Kemudian di mana nih? 3. Ini juga dakwah ini sepertinya kan. Tanda, tapi dakwahnya kan kontennya beda-beda. Ini berbicara tentang Al-Quran, ini berbicara tentang mungkin Ustadz Syafiq biasanya berbicara tentang sunnah gitu ya. Ini apa judulnya? Jangan mengungkit kebaikan yang pernah engkau lakukan. Oke. Bicara tentang apa? Tentang hati, tentang niat dan seterusnya. Ya. Ini juga ada Ustadz Hanan Ataki, gitu kan? Maka ini juga berbicara tentang apa? Adab ya. Maka kalau kemudian kita mau coba bikin akun, tadi kan sudah ketemu ya, misalnya bikin akun dakwah ya, dari satu akun ini ya, dari ekspor satu akun ini, nanti kalau ke bawah juga bisa sebenarnya, ke bawah lagi, bawah. Nah, ini gitu ya, banyak konten video. Maka yang kedua kita bisa pilih, kita bisa list ya. Setelah tadi yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah video. Nah, ini gitu, video. Oke. Kemudian kalau kita coba refresh lagi ya, tarik ke bawah dan baru dilepas. Nah, itu gitu, itu hampir sama. Video lagi, banyak yang video, ya kan? Di sini tadi Ustadz Syafiq, di sekarang Ustadz siapa ini? Orang luar ya, orang. Oke, ini tentang apa ya? Nah, ini juga info ya, bisa dimasukkan ke dakwah. Ini ada Ustadz Abdul Somad juga ya, dan seterusnya. Maka kemudian kita tinggal pilih aja. Tadi kan sudah ketemu ya, yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah video. Nah, kita mau lihat niche yang lain, potensi yang lain itu apa misalnya begitu. Di sini dari tadi itu kan banyak perempuan ya, ini perempuan, ini perempuan, ini perempuan, ini perempuan, ini perempuan. Nah, apakah mau dipilih tentang perempuan? Juga boleh, tentang muslimah ya. Karena sudah ada video, sudah ada dakwah, sudah ada video, maka kemudian muslimah. Nah, tinggal diramu saja nanti kalau sudah ada sudah ada list potensial yang selama ini ada, itu adalah dakwah, kemudian video, yang kemudian adalah yang ketiga adalah muslimah, maka kemudian tinggal diramu ketika nama itu
ya kira-kira namanya apa akunnya kan gitu. Nah itu salah satu contoh caranya begitu teman-teman ya. Kalau di akun yang lain misalnya contoh, jadi saya mencontohkan beberapa akun saya yang saya bikin juga berdasarkan riset seperti itu. Cara riset saya seperti itu ya. Bagaimana ketika saya membuat akun misalnya ini tausiah TikTok misalnya begitu ya. Jadi tadi kan ada nama dakwah, kemudian video, kemudian muslimah. Nah, ketika saya mau ini kan akun yang termasuk akun yang paling baru ya, akun yang paling baru yang saya bikin, perkembangannya cukup signifikan ya. Kalau misalnya kita lihat insight-nya, ini kelihatannya ini. Anda menjangkau atau akun ini menjangkau 4,33 juta dalam 30 hari terakhir ya, atau naik 69,6% dibandingkan 24 September atau 30 hari sebelumnya gitu ya. Itu jadi kalau dilihat insight-nya juga lumayan ya. Ini semua angkanya hijau ya, semua angkanya hijau, akun dijangkau gitu kan. Kemudian total pengikut juga hijau. Jadi perkembangan pengikutnya signifikan. Nah, saya ingin kasih tahu kepada teman-teman semuanya bahwa ketika mau riset nama atau membuat akun, ya tadi ya patokannya bahwa kalau emang belum punya bisnis, belum punya atau nggak tahu minatnya apa, maka bikinlah akun yang memang diminati oleh banyak orang, ya disukai oleh banyak audiens. Nah caranya dengan risetnya salah satu risetnya adalah di kolom explore ini, gitu kan? Nah ini di kolom explore di sini, di akun ini. Nanti setiap akun akan beda kolom explore-nya ya. Kolom explore yang dihasilkan video-video atau konten-konten yang ada dihasilkan di kolom explore ini setiap akun berbeda-beda. Nah, ketika saya membuat akun tausiah TikTok ini juga sama, ya, bahwa ketika saya meriset, kok banyak konten-konten tentang video, tentang ceramah, ya. Sementara hari itu atau sampai hari ini, sampai ketika video ini dibikin adalah banyak konten-konten itu ngambilnya dari TikTok, itu begitu. Ngambilnya dari TikTok video-video ceramah itu. Nah, kenapa nggak kemudian saya kasih nama TikTok, itu begitu. Saya kasih nama TikTok. Di samping memang ada beberapa akun yang memang sudah membuat nama dengan nama TikTok. Nah, tinggal saya mau bikin nama depannya atau nama belakangnya itu apa kan gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah karena videonya adalah video-video ceramah ya. Video-video ceramah, kemudian sebenarnya bisa aja namanya nasihat TikTok gitu kan. Kemudian ceramah TikTok dan seterusnya. Nah, atau dibalik ya, TikTok ceramah ya, TikTok nasihat dan seterusnya. Karena tujuan saya adalah untuk salah satunya adalah ada nilai dakwahnya di situ, maka kemudian saya pilih nama tausiah TikTok. Nah, ini insight buat teman-teman. Misalnya kalau mau bikin akun yang serupa juga bisa, masih banyak. Maksudnya yang serupa dengan tausiah TikTok. Misalnya kalau saya kan tausiah ya, TAUSIYAH. Tausiah. Nah, bisa jadi ada mungkin yang mau bikin nama tausiah, TAUSIAH ya, nggak pakai i, begitu. Bisa jadi begitu, bisa aja. Atau mau tausiah TikTok _ itu begitu, garis bawah maksudnya begitu ya. Atau tausiah TikTok itu juga bisa, masih banyak yang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ketika mau membuat akun, mau menamai sebuah akun, risetnya caranya seperti itu ya. Jadilah atau bikinlah akun yang memang disukai oleh banyak orang, yang lagi tren hari itu apa. Contohnya tadi saya sudah contohkan, kalau mau di akun ini ya, ini juga hampir sama, ini mayoritas hampir semuanya hampir video ya. Gambarnya cuma 1 ya, 2 3 4 ya, ada carousel. Ini hampir semuanya video. Hari ini ketika video ini dibikin, format postingan di Instagram itu video hampir semuanya dijadikan reels
sama Instagram ya. Jadi sekarang tidak ada video IGTV atau tidak ada video yang selain Reels. Hampir semuanya dijadikan video Reels. Tergantung kita postingnya di postingan atau di Reels. Itu begitu. Kalau Reels, kalau diposting dengan cara Reels, maka kemudian nanti tampilannya akan, pilihannya kan ada 3 ya, 15 detik. Kemudian ada 30 detik, itu begitu. Nah itu kalau diposting di Reels. Jadi kembali lagi teman-teman bahwa kita mau kontennya mau bikin akun apa, sekali lagi lakukan riset ya, lakukan riset. Cara risetnya seperti tadi ya, temukan namanya dulu, temukan konten yang paling banyak apa di kolom explore ini ya, yang paling banyak diminati, misalnya contoh ya, yang paling ukurannya paling banyak diminati apa ya, berarti segi interaksinya banyak, itu begitu. Saya contoh ini akun konten ini. Nah ini kan disukai oleh 44,2 ribu. Berarti konten seperti ini masih potensial untuk dibikin akun atau dibikin kontennya ya. Nanti kan kemudian tinggal di repost aja di akun kita gitu ya. Ya itu seperti itu. Ini contohnya, kalau ini kan akunnya, ini ada nama akunnya kan, Real Dakwah ya kan, Real Dakwah. Nah dia udah besar juga, 56,9, itu begitu. Ini kalau dilihat akun ini dibikin Juli 2001 ya, Juli 2001, berarti udah berapa bulan ya, hampir 6 bulan ya. Ya itu apa namanya, akun ini. Dan akun ini belum berubah, artinya belum, ketika dibikin nama aslinya langsung Real Dakwah. Nah ini contoh nama akun juga ya, nama akun yang mungkin bisa di reset bahwa namanya Reels, itu kan video yang ada di Instagram nih kan ya. Nah kemudian isinya ditambahi, kemudian ada nama yang lain adalah dakwah gitu. Nah jadi itu salah satu contoh meriset ketika membuat nama akun gitu ya teman-teman. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain bahwa ada channel ini, dan kemudian jika bermanfaat jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.